Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa, Mas. Sakit, Mas. Sakit. Ya. Saya akan memulai untuk technical meeting praktikum sistem operasi periode 35. Nah, ini adalah nama-nama asisten laboratorium jaringan komputer. Bisa dilihat atau bisa kalian screenshot. Lalu selanjutnya untuk ketentuan praktikum, pada tata tertib praktikum yang pertama, cover laporan harus sesuai. Yang kedua, mengumpulkan laporan pendahuluan sebelum mengikuti praktikum. Yang ketiga, laporan resmi harus sudah tanpa revisi sebelum mengikuti praktikum selanjutnya. Untuk yang keempat, untuk tata tertib lebih lanjut ada pada modul praktikum. Format penulisan laporan. Yang pertama, untuk sementara, tugas rapi, spasinya 1,5, fontnya menggunakan Times New Roman dan berwarna biru. Untuk perataan teksnya, Justify, menggunakan font sebesar 12. Yang nomor 2, selain laporan sementara dan tugas praktikum, ditulis tangan menggunakan tinta berwarna biru. Yang ketiga, untuk laporan sementara, ada laporan sementara yang diketik dan laporan sementara yang ditulis tangan. Untuk laporan sementara yang diketik berisi langkah-langkah percobaan yang telah dikerjakan oleh praktikan. Untuk laporan sementara yang ditulis tangan berisi materi yang telah disampaikan oleh asisten lab pada saat seminar tiap modul. Yang keempat, penulisan kritik saran. Pada poin pertama, terhadap laboratorium jaringan komputer, dan poin kedua, terhadap tiap asisten laboratorium jaringan komputer. Yang kelima, untuk penulisan analisa data, kesimpulan, kritik, dan saran, tidak boleh melebihi garis yang sudah ditentukan. Apabila melebihi garis yang sudah ditentukan, maka harus ditulis ulang. Tulislah dengan rapi supaya bisa dibaca. Nah, ini untuk ukuran dari laporannya. Untuk kertasnya menggunakan kertas A4, menggunakan font Times New Roman, ukurannya 12, dan line spasinya 1,5. Untuk marginnya, atas kiri 4 cm, kanan bawah 3 cm. Ini adalah alur praktikum. Yang pertama, mengerjakan dan mengumpulkan laporan sementara beserta video langkah-langkah yang ada pada modul. Setelah itu, praktikan mengerjakan pretest. Setelah mengerjakan pretest, praktikan akan mendapatkan soal praktikum dari aslab masing-masing. Setelah mendapatkan soal, praktikan mengerjakan laporan praktikum beserta video. Setelah mengerjakan, praktikan melakukan asistensi ke asisten lab masing-masing. Setelah melakukan asistensi ke aslab masing-masing, praktikan mengumpulkan laporan praktikum beserta video yang diupload ke YouTube. Lalu melakukan asistensi ke dosen masing-masing untuk laporan resminya. Setelah itu, praktikan mengumpulkan analisa data dan kesimpulan. Setelah itu selesai dan kembali ke alur yang pertama untuk modul selanjutnya. Ini adalah susulan laporan, ada cover laporan pendahuluan, cover laporan praktikum, cover laporan resmi, template tugas resmi, template tugas praktikum, analisa data, kesimpulan, dan laporan sementara. Untuk kebutuhan praktikum sistem operasi ini, praktikan harus memiliki atau mendownload Linux Ubuntu 16.04 Genial Serus sebagai rekomendasi dari lab jaringan komputer. Yang kedua, laptop atau PC usahakan milik pribadi. Yang ketiga, laptop atau PC praktikan wajib sudah terinstall Linux Ubuntu 16.04, dilarang menggunakan VirtualBox, VMware, ataupun software virtual machine sejenisnya, atau bisa juga dual boot dengan Windows. Ini ada poin pelanggaran. Untuk sanksi, pada satu kali pelanggaran, praktikan mendapatkan sanksi untuk pengurangan nilai. Kalau 2 kali melakukan pelanggaran, membuat surat pernyataan. Kalau 3 kali melakukan pelanggaran, mendapatkan sanksi dari lab atau ketua lab, yaitu Bapak Danang. Yang keempat, kalau 4 kali, mendapatkan sanksi gugur.
Untuk toleransi tidak mengikuti praktikum, praktikan yang berhalangan hadir mengikuti praktikum atau pretest, yakni sakit atau tugas dari kantor. Praktikan harus melakukan konfirmasi ke asisten lab maksimal 1 jam sebelum praktikum atau pretest dimulai. Dan untuk mengikuti praktikum atau pretest susulan, harus membawa surat keterangan dokter atau kerja yang disertai surat keterangan dari asisten lab. Nah, ini untuk poin-poin pelanggarannya. Di sini ada 3 kategori, sedang, menengah, dan berat. Untuk yang 10 poin yang ringan itu laporan pendahuluan belum selesai, laporan tidak rapi sesuai template tersedia, dan terlambat atau tidak absen dan ikut pretest. Untuk poin yang menengah, terlambat atau tidak mengumpulkan laporan pendahuluan, terlambat atau tidak mengumpulkan video praktikum per modul dan laporan resmi. Untuk yang poin berat 100 poin atau gugur, praktikan belum asistensi ke aslab, belum asistensi ke dosen, duplikasi laporan praktikan lain, duplikasi video praktikan lain, dan tidak menggunakan video asli. Nah, ini untuk penilaiannya. Untuk yang per modul, nilai pretest sebesar 10% ditambah nilai asistensi sebesar 45% dan nilai dosen 45%. Untuk nilai totalnya dari absensi TM ini ditambah pertemuan 1 sampai 4 dibagi 4 dikali 80% ditambah nilai TA dikali 20%. Oke, dari teman-teman jika ada pertanyaan silahkan raise hand atau open mic. Jika mic-nya tidak bisa atau bisa chat ke kolom chat yang tersedia. Mas mau tanya. Ini praktikumnya masih online apa offline, Mas? Permisi Mas Caris. Iya ya. Langsung saya jawab aja ya. Untuk praktikumnya kita masih online. Kita offline. Sampai akhir ya, Mas ya? Iya, masih online. Oke, Mas. Mas mau tanya. Mas mau tanya. Ya, silakan. Untuk Linux-nya itu apakah boleh Linux selain Ubuntu 16 atau Linux yang lain gitu? Soalnya kemarin saya sempat tanya Pak Andi, katanya bebas Mas. Yang penting Linux. Oke. Kalau Linux-nya bebas untuk jika yang ingin menggunakan Linux lain, tapi untuk dari lab yang direkomendasikan itu Ubuntu 16.04. Jika praktikan mendapatkan error atau beda dengan praktikan lain, Aslab berhak tidak untuk menjawab. Tak tambah ya. Untuk Ubuntu apa namanya? Usahakan yang seperti di modul. Tapi nggak dibatasi. Biasa kalau yang di modul itu pakai yang distro Debian base. Debian base ada Ubuntu, ada Debian, ada Kali, terserah. Tapi biasanya di modul pakai yang Debian. Soalnya kalau pakai yang lain komen-komennya beda jauh. Oke Mas, terima kasih. Terus ada yang tanya untuk Ubuntu-nya apa harus terkoneksi ke internet? Punya saya WiFi-nya nggak bisa di Ubuntu, kalau di Windows-nya normal.
Kalau apa? Nanti kalau butuh-butuh misalnya download aplikasi biasanya butuh internet. Tapi awal-awal kayaknya nggak butuh anu deh. Modul-modul awal nggak perlu download aplikasi. Tapi usahakan ada internet. Pakai WSL boleh, pakai WSL. Kalau mau yang apa? Yang nggak pakai GUI, nggak pakai nggak pakai graphical user interface, pakai command line aja, silakan. Tapi untuk apa namanya? Untuk tugas nomor 1 wajib modul 1 wajib install. Punya aku wifi-nya gak kebaca kalau di untuk Mas. Coba apa namanya? Pakai Ubuntu versi lain, Ubuntu versi baru. Yang LTS-nya kalau nggak salah 10 versi 20. Ada lagi yang tanya? Mas, apa kalau pakai Ubuntu versi 20 itu kan sintaknya beda. Ntar kalau asistensi gimana, Mas? Nggak tabrakan gitu sintaknya sama aslabnya. Gak masalah kok. Yang penting intinya kan sama. Sintaknya beda kan apa? Intinya fungsinya sama. Sorry guys, kita tadi keluar apa? Mau lanjutin yang tadi ya, yang sintaknya sama. Sintaknya beda. Kalau pakai apa? Pakai biasanya Ubuntu versi yang berbeda, ada sintaks yang berbeda. Tapi uh, untuk intinya kan, untuk fungsinya kan sama, jadi nggak masalah. Step by step saat instalasi diperlukan nggak Mas? Ini maksudnya step by step gimana? Mungkin itu step by step waktu di laporan sementara bab 1 ya, modul 1 ya. Untuk step by step-nya nanti wajib difoto ya, untuk instalasi Linux-nya. Nggak perlu di video, Mas ya? Foto aja ya? Nggak perlu sih. Ya, difoto aja. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Malam Mas, saya mau tanya untuk jadwal anak kelas malam jadinya gimana Mas ya? Praktikumnya. Untuk jadwal kelas malam bukannya sudah ditulis ya di Lab Infor? Di pengumuman itu. Itu jam 8 Mas. Bentar, saya lihat ya. Praktikumnya itu cuma kok apa namanya? Ngerjain pretest aja. Jadi nggak butuh terlalu lama waktunya. Untuk sesi praktikumnya bisa dilihat di deskripsi grup praktikum Mas, ada kok. Jadi nanti kalau gini, kalau nanti kalian pretest itu cuma ngerjain soal pilihan ganda kok. Jadi nggak terlalu makan banyak waktu sih kalau ngerjain. Iya, cuma ngerjain soal pilihan ganda, paling kalau bisa, kalau pinter 20 menit selesai. Tapi batas waktunya kan 1 jam. Tapi kalau nanti ada masalah, mungkin waktunya nanti untuk yang malam bisa diubah lagi kok. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke. Yang lain bagaimana? Mungkin ada yang masih belum jelas.
Sudah jelas semua lah. Mas tanya untuk Aslab Mas Hafid sudah ada grupnya belum ada. Silakan nanti untuk salah satu perwakilan Aslab praktikan bisa bikin grupnya terus di invite Aslabnya. Oke, Mas mau bertanya. Oh itu untuk itu Mas mau bertanya untuk template dasar teori kok tidak ada ya Mas? Ya memang tidak ada. Jadi nanti kalian itu apa ya? Jadi nggak ngerangkum lagi sih, nggak ngerangkum dari modul. Nanti kalian itu untuk laporannya itu nanti ada di analisa data sama kesimpulan. Jadi nggak ada yang dari ngerangkum buku, adanya itu ngerangkum dari praktikum yang kalian jalani nanti, kayak gitu. Oke. Mas bertanya apakah ada referensi video cara penginstalan Linux? Ada. Ada di itu apa di YouTube-nya Lab Informatika yang Lab Jarkom ada kok, dicari aja. Atau nanti saya kasih linknya nanti. Mohon maaf Mas, untuk yang tidak punya laptop atau PC pribadi, apakah masih bisa ikut praktikum? Bisa ikut, bisa. Dengan syarat kalian harus ada PC atau laptop. Atau mungkin bisa pinjem sih. Pinjem temen atau ya gitulah. Saya juga dulu gitu, temen saya ada yang pinjem laptopnya temennya. Kayak gitu. Mungkin nanti yang tidak punya PC atau laptop, kalau semisal tidak ada pinjaman, mungkin bisa didiskusikan sama Aslab masing-masing ya. Nah, untuk seterusnya nanti bagaimana? ada salah satu step kelewat gimana maksudnya? Oh, di foto. Buat laporan. Ya, usahakan jangan kelewat. Ada lagi yang mau tanya? Mas mau tanya untuk install dual boot itu free space-nya butuh berapa GB ya Mas? Gini, kalau untuk yang Linux versi 16 itu minimal, kalau yang pernah saya install itu 20 GB sih, itu minimal. Mas misal nggak pakai Ubuntu boleh, pokoknya harus Linux kayak gitu. Mas misal pakai Kubuntu boleh. Gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi?
Mungkin sudah, Mas. Ya mungkin nggak ada yang bertanya lagi ya. Mungkin untuk Mas Surya bisa ditutup untuk presentasi kali ini. Jika dirasa sudah jelas semuanya, maka TM hari ini akan saya tutup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di TM hari ini. Jika ada kesalahan kata dari kami memohon maaf untuk sebesar-besarnya. Selamat malam. Malam, Kak. Terima kasih, Kak. Jangan lupa Terima kasih, absen Kak ya. Surya. Malam, Kak. Jangan lupa Kak. absen. Terima kasih Kak Surya. Terima kasih.